Itu semua dikarenakan jumlah antara laki-laki dengan perempuan tidak sebanding pasca pembantaian bayi laki-laki oleh Raja Fir'aun Mesir di zaman Nabi Musa alaihi salam. Karena Daud terbesit dalam pikirannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan rasulnya dengan mengirim 2 malaikat yang menyamar seperti manusia kemudian masuk ke dalam biliknya untuk mengadukan permasalahan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Saudaraku seiman, mengenai puasa Nabi Daud ini, Rasulullah telah menyampaikan pada sahabat-sahabatnya. Sebuah riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah mendengar kabar jika Nabi Daud alaihi salam selalu menjaga ibadahnya saat malam hari dan puasa di siang harinya. Puasa Nabi Daud disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meneladani kesolehan dari Nabi Daud dalam menjalankan ibadahnya. Puasa Nabi Daud diumpamakan dengan menjalani puasa sepanjang tahun, namun pada pelaksanaannya Nabi Daud alaihi salam menjalani puasa dengan sehari puasa dan sehari selanjutnya berbuka atau selang-seling, tentunya dengan kualitas yang tinggi. Hal ini dilakukan Nabi Daud alaihi salam untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Daud ini termasuk Nabiullah yang memiliki sifat maksum, di mana mempunyai arti manusia yang terjaga dari dosa dan kesalahan, bapak dari Nabi Sulaiman ini tetap memberikan contoh keteladanan yang sangat baik dalam bertobat. Namun apakah beliau melakukan kesalahan? Padahal kan beliau merupakan seorang maksum. Lalu kenapa sampai Allah memberinya peringatan? Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal mula ceritanya begini. Ini merupakan cerita yang sudah tersebar dan ada referensi Israiliyat. Namun sebagian para ahli sejarah menyatakan jika kisah ini tidak valid dan bertentangan dengan risalah tauhid. Jika dikutip dari kisah yang ada dalam Al-Quran, sejarah ini nyata yang melibatkan seorang raja yang sangat besar dan nabi yang sangat mulia. Nabi Daud yang sekaligus menjadi raja besar di Yerusalem itu pun tidak lepas dari adanya godaan. Bahwa pada suatu hari Raja Daud memberangkatkan panglima perangnya. Nama panglima perang Daud ini adalah Arya. Jadi Nabi Daud memerintahkan Arya agar bertugas menjalankan perang. Kemudian diam-diam terbesit dalam benak Nabi Daud alaihi salam untuk memiliki istri Arya yang sangat cantik jelita. Padahal Nabi Daud telah memiliki 99 orang istri. Memang syariat di zaman Nabi Daud tak ada larangan untuk beristri banyak. Itu semua dikarenakan jumlah antara laki-laki dengan perempuan tidak sebanding pasca pembantaian bayi laki-laki oleh Raja Fir'aun Mesir di zaman Nabi Musa alaihi salam. Karena Daud terbesit dalam pikirannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan rasulnya dengan mengirim 2 malaikat yang menyamar seperti manusia kemudian masuk ke dalam biliknya untuk mengadukan permasalahan mereka. Saudaraku seiman rahimakumullah, rumah Nabi Daud selalu dijaga ketat oleh para tentaranya, sehingga tidak satupun orang diperbolehkan untuk menemui Daud kecuali jika sudah mendapat izin dari tentara dan telah dikonfirmasi oleh Daud sendiri. Sampai suatu hari ada 2 laki-laki yang ingin menemui Nabi Daud alaihi salam, namun seperti aturan yang telah ditetapkan, maka kedua orang itu tidak bisa masuk ke dalam ruangan. 2 orang ini bukan orang biasa sehingga bisa masuk tanpa diketahui oleh para penjaganya. Orang-orang ini adalah utusan yang Allah Subhanahu wa taala kirim untuk memberi peringatan dan pengajaran kepada Nabi Daud alaihi salam. Untuk mengetahui percakapan antara kedua tamu dengan Nabi Daud, maka telah Allah Subhanahu wa taala abadikan ke dalam surah Shad ayat 22 sampai 24. Kemudian Daud pun terkejut dengan hadirnya 2 tamu di dalam kamarnya. Kejadian ini menjadi sejarah awal mula puasa Daud mulai dijalankan. 2 tamu ini mengetahui jika Daud terkejut dan mulai menenangkan dengan memberitahu maksud serta tujuan kedatangan tamu tersebut.
Tamu tadi menjelaskan jika mereka bersaudara namun sedang dalam pertentangan. Mereka meminta Daud untuk memberi hukuman dari pertentangan dan perselisihan mereka. Namun mereka meminta dihukum dengan adil, dengan meminta untuk ditunjukkan jalan yang baik. Setelah mendengar ini, Daud pun meminta mereka untuk menceritakan apa permasalahan mereka satu persatu. Kemudian satu dari mereka mulai bercerita jika saudaranya memiliki 99 ekor domba dan satunya hanya memiliki seekor saja. Namun saudara tadi meminta saudara yang punya seekor domba untuk memberikan domba miliknya, sehingga menggenapi menjadi 100 ekor. Karena dia kalah dalam menyampaikan argumentasi, maka ia harus menyerahkan domba miliknya agar genap 100 ekor. Kemudian Nabi Daud berkata, "Sungguh dia telah benar-benar berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu yang hanya 1 ekor untuk digabungkan menggenapi kambingnya supaya menjadi 100 ekor." Dalam hal ini Nabi Daud alaihissalam sadar bahwa dirinya mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras atas apa yang diinginkan untuk memiliki istri panglima perangnya tadi. Kemudian teguran dari Allah Subhanahu wa taala tersebut hingga membuatnya tersungkur untuk mengakui kesalahan dan kekhilaafannya. Nabi Daud pun bertobat dengan menjalani puasa yang sampai saat ini dikenal dengan puasa Daud. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sejarah awal mulanya puasa Nabi Daud alaihissalam, dan ternyata banyak sekali manfaatnya dari puasa Nabi Daud ini. Jika saudara ingin menjalankan ibadah puasa Nabi Daud, maka saudara perlu tahu manfaat dari puasa ini. Lalu apa saja manfaat puasa Nabi Daud ini? Dengan menjalani puasa dapat mencegah saudara yang sering sakit. Jika puasa ini dilakukan dengan rutin, maka bisa untuk detoksifikasi dalam membuang semua racun yang bersarang di dalam tubuh. Selain untuk membuang racun, bisa juga untuk benteng penahan hawa nafsu. Bukan hanya nafsu syahwat saja, namun bisa untuk menahan tekanan nafsu amarah. Bisa juga memberi manfaat meningkatkan imunitas di dalam tubuh dengan berpuasa selang-seling, atau berpuasa 1 hari, besoknya tidak berpuasa, lalu besoknya lagi berpuasa. Saudara bisa ngontrol amarah dimanapun dan dengan kondisi apapun. Puasa ini sangat cocok untuk kaum muda yang belum menikah. Sejarah awal mula puasa Daud memberi banyak manfaat jika saudara mengikuti sunnah Rasulullah dalam menjalankan puasanya. Demikianlah saudaraku seiman, pembahasan tentang puasa Nabi Daud alaihissalam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang agama Islam. Amin ya robbal alamin. Jika saya ada salah ataupun kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.